Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Regita Nuko Permatasari dari KPI. Jadi di sini aku ingin bercerita tentang toleransi keberagaman dalam beragama. Jadi waktu itu aku pernah diceritain sama teman aku bahwa kejadiannya ini itu terjadi di negara Pakistan. Ini kalau di toleransinya itu terjadi di kota Lahore di Pakistan. Nah, kenapa aku bisa bilang toleransi? Karena tahun 2013, sekitar tahun itu, terjadi peristiwa bom bunuh diri yang ada di di gereja, namanya Gereja All Saints yang ada di kota Peshawar di Pakistan. Nah, jadi ketika peristiwa ini terjadi, banyak sekali korban yang meninggal dan mayoritas adalah korban yang beragama Kristen. Jadi sekitar 100 korban meninggal di dalam gereja All Saints di kota Peshawar. Kejadian bom bunuh diri ini terjadi di gereja All Saints dan merenggut 100 lebih orang yang beragama Kristiani. Dan ternyata peristiwa ini itu terjadi pada hari Minggu saat misa ya, atau umat Kristiani itu menyebutnya misa minggu. Saat mereka beribadah di misa minggu itu, terdengar ledakan yang sangat kencang di dalam gereja. Ternyata, ya tadi peristiwa bom bunuh diri yang dilakukan oleh salah satu oknum dan membuat banyak sekali korban jiwa berjatuhan, terutama umat Kristiani. Jadi mereka kehilangan banyak sekali saudaranya, kerabatnya dalam kejadian tersebut. Sehingga peristiwa tersebut sangat-sangat mendobrak hati para umat Islam di negara Pakistan agar mereka itu berbondong-bondong datang ke gereja. Gerejanya ini terdapat di salah satu kota di Pakistan. Nama gerejanya itu adalah Santo Anthony di kota Lahore, Pakistan. Jadi mereka itu sekitar 100 atau 200 orang mereka bergandengan tangan. Nah, 100-200 orang ini bergandengan tangan membuat benteng agar apa? Agar mereka itu menunjukkan rasa atau jiwa solidaritasnya terhadap agama lain gitu. Dan mereka seperti itu juga ingin membantu umat Kristiani agar dapat beribadah secara aman, tenang, dan tentram dan tidak merasakan kekhawatiran satu apapun gitu. Jadi mereka itu sudah membentuk benteng dan umat muslim ini membentuk benteng agar mereka juga menunjukkan rasa solidaritasnya gitu terhadap korban-korban yang sudah tidak bernyawa, korban-korban yang tidak berdosa yang dibunuh dengan menggunakan bom bunuh diri yang ada di gereja All Saints di Pakistan. Nah, dari peristiwa tersebut juga sangat-sangat memilukan ya, karena itu bisa disebut jadi salah satu peristiwa yang sangat-sangat merenggut banyak orang di kota Pakistan. Nah, jadi teman aku juga cerita bahwa ketika di halaman gerejanya itu, di depan umat muslim yang sedang bergandengan tangan, ada satu relawan muslim, beliau berkhotbah dan juga mengatakan bahwa dalam ayat suci Al-Quran itu mengajarkan sikap toleransi dan hormat terhadap sesama manusia yang berkeyakinan lain gitu. Jadi memang toleransi ini sangat dijunjung tinggi oleh umat muslim gitu. Nah, ketika beliau berkhotbah ya, ternyata ada seorang pendeta, namanya Pendeta Natsir, itu berdiri di sebelah namanya Bapak Faruk itu untuk mendengarkan beliau berkhotbah. Dan ketika setelah Bapak Faruk itu selesai berkhotbah, beliau merangkul bahu dari pendeta tersebut, bergandengan tangan dan menyatu dengan umat muslim agar mereka menyerukan bahwa Pakistan ini itu negaraku gitu. Pakistan ini negaraku dan kita itu satu darah. Nah, jadi memang benar-benar peristiwa tersebut sangat menyatukan umat Kristiani dan umat muslim untuk bersama-sama mendobrak rasa kemanusiaan dan untuk menjaga umat manusia yang ada di Pakistan dan juga untuk melindungi mereka-mereka yang tidak berdosa agar selalu
hidup dalam penuh kedamaian, ketentraman, dan kebahagiaan. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi memang ya, yang namanya toleransi itu sangat-sangat kita junjung tinggi, harus kita junjung tinggi, karena memang kita hidup di dunia ini tidak berdasarkan kaki sendiri, karena kita memang hidup selalu dikelilingi oleh orang-orang yang berbeda-beda, tetapi kita harus bisa bersatu dan kita harus bisa bertoleransi, menghormati apa keyakinan mereka, apa yang menjadi keyakinan kita, dan saling hidup dalam berdampingan. Nah, mungkin itu aja ya teman-teman yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.